Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita bersyukur alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita saling nasihat menasihati satu dengan yang lain. Bukankah itu juga merupakan tuntunan ajaran agama kita untuk saling ingat mengingatkan. Ada yang lupa diingatkan, ada yang sudah terlalu jauh sesatnya diingatkan. Mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan hidup kita ini di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, baik kajian kita subuh ini kita melihat betapa Allah sangat berkuasa menciptakan makhluknya, diantaranya manusia. Manusia ini sangatlah hebat diciptakan oleh Allah. Banyak ciptaan Allah, baik itu yang ukurannya besar, ukurannya sangat kecil, ada yang menengah, tapi semuanya itu derajatnya di bawah manusia. Kapan derajat manusia itu lebih? Kalau dia mendekatkan diri sebagai hamba Allah. Menjadi hamba Allah itu tidak mudah, Bapak Ibu. Pertama tentu jadi hamba Allah itu dia senantiasa di jalur rel yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi. Nah, itu jadi hamba Allah dia. Dia tidak meneko-neko tidak macam-macam. Apa yang diperintahkan oleh Allah sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh Allah tidak banyak dia pertimbangan tetap dilaksanakan. Kan ada orang, kenapa Allah perintahkan sholat, puasa, zakat dan haji? Kalau sholat katanya kan bisa diganti dengan lari pagi, kalau subuh, dan seterusnya. Kalau puasa bisa diganti dan seterusnya. Itu manusia yang punya keinginan yang berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menciptakan manusia yang pertama punya jasad dan ruh. Jasad manusia ini awalnya dari yang hina, dari air mani. Itu makanya si filosof Yunani Thales berpendapat bahwa manusia ini dari air. Malah beliau berpendapat bahwa alam semesta ini dari air. Yang salahnya Thales itu bahwa Tuhan itu air. Nah, itu yang agak keliru, Tuhan air.
Tinggal pertanyaan, yang menciptakan air itu siapa? Tidak mungkin air menciptakan air. Pasti akal manusia berpikir yang menciptakan air bukanlah air. Orang yang beriman mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Punya akal. Akal manusia ini luar biasa Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Bisa mencerdaskan, menyelamatkan kehidupan manusia dan bisa mencelakakan. Bisa berpikir bagaimana agama kita ini, dinul Islam ini ke depan lebih maju, lebih hebat. Dia berpikir mano. Maka sekarang banyak ciptaan-ciptaan buatan manusia untuk kemajuan al-Islam. Terakhir ini ditemukan ada orang berpikir bagaimana supaya Al-Quran itu mudah dicerna. Dibuatlah semacam Al-Quran digital. Main tunjuk, baiklah berbunyi dia. Oh ini bacaannya panjang, oh ini hukumnya ini. Oh ini berdengung bacaannya, kan hebat dong. Dibuat bagaimana supaya ajaran Islam itu mudah dicerna. Jadi kalau sudah macam itu tidak juga baca, nah itu perlu kirim surat dengan Allah itu. Ya Allah, aku tidak baca ngaji, ya Allah matilah aku ini. Nah, sudah banyak petunjuk-petunjuknya. Itu yang membuat teori Iqra itu kan main, Pak. Kan main. Kalau dulu kan ada teori belajar Al-Quran itu yang agak panjang, menjelimet. Akhirnya orang jenuh. Jim 2 di atas jan, jim 2 di bawah jin, jim 2 di depan jun. Kan makan waktu Pak. Kalau Iqra tidak jan, jin, jun. Nah, macam itu. Bagaimana berpikir. Sekarang juga bagaimana orang berpikir supaya Al-Quran itu mudah dihafal. Akhirnya sekarang banyak anak-anak muda, anak-anak kecil yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz Pak, Masya Allah. Anak yang baru berumur 8 tahun, 94 tahun sudah hafal 30 juz. Kita yang tua ini juz ke 30 Pak ya. Ada teorinya Pak, ada teorinya gitu. Jadi bagaimana akal manusia tadi bisa membuat supaya al-Islam kita bakal maju. Dan melalui akal juga bagaimana usaha orang supaya Islam ini jangan maju. Contohnya Bapak ya, dia tidak mau menambah-nambah pengetahuan, nambah ilmu. Ada majelis-majelis macam ini, sudah assalamualaikum, jus pergi. Kaki dulu itu katanya, apa, buang-buang waktu. Buang-buang waktu, padahal majelis taklim, majelis ilmu ini bukan main Pak. Bukan main. Makanya ada orang berpikir orang Jepang itu Pak. Dulu, kalau sekarang mungkin lebih lagi. Baca membuat TV itu menit, pakai menit, bukan jam lagi. Jadi ada berpikir kalau sholatnya 10 menit, bisa hilang TV itu 5 sampai 10. Hilang TV itu gara-gara sholat katanya. Kalau 2 menit baik, sholat itu berarti selama sholat 5 TV dapat dibuat. Satu TV mungkin 1 juta, 5 juta. Gara-gara sholat katanya hilang duit 5 juta. Padahal dia tidak berpikir gara-gara sholat orang bisa masuk surga. Surga itu fasilitasnya Masya Allah, bukan jutaan. Di atas miliaran triliunan. Bayangkan. Tak manusia bisa mencerdaskan dan bisa mencelakakan dinul Islam kita.
Dulu Pak Habibie berkeinginan bercita-cita dari Jakarta ke Jeddah itu 4 jam Ji, buat pesawat. Belum sempat dia merancang lebih detail, meninggal dia. Jakarta Jeddah lebih kurang dari Palembang lebih kurang 9 jam. Dari Jakarta lebih kurang 10 jam. Berapa hebat itu. Maka gara-gara otak manusia berpikir mana supaya sholat itu cepat misalnya, ada yang berpikir itu. Itu merusak itu namanya. Cak mana tarawih itu yang 20 pacak 6 menit. Itu berpikir akan menyelewengkan ajaran agama kita, Masya Allah. Karena akal manusia. Lelah ibu-ibu sekarang di dapur kan sudah mulai berkurang apanya. Tenaganya gara-gara orang berpikir, menciptakan. Malah ada sekarang alat yang tanpa pakai minyak goreng, tahu-tahu ikannya pecah digoreng begitu. Daging yang keras, pecah lembut. Apa nama alat itu? Presto, apa? Presto. Saya tak hafal nama-nama dapur tuh. Itu gara-gara orang berpikir macam mana supaya manusia ini bisa nyaman. Kalau dulu orang mencuci bukan main, Pak. Sekarang cukup di on kan saja mesin cucinya sudah berputar. Dulu Pak, waduh. Akal. Oleh karena itu kita bersyukur diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan hati nurani manusia. Dari hati nurani itu timbul semacam pemikiran, semacam perasaan, sehingga apa yang tak pacak dijenguk dia yakin ada. Di antaranya ajaran agama kita wabil akhirati hum yuqinun. Akhirat dia yakin. Di mana itu? Dari hati. Dari hati, Pak. Hati manusia ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Yang tak bisa dilihat tapi dia yakin pasti ada. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Walaupun Allah tidak pernah dilihat. Ada juga berpendapat sampai kiamat nanti, tidak pacak dilihat Allah itu. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Ada juga berpendapat Allah pacak dijenguk melalui amal perbuatannya. Hebat tuh. Dia yakin ada surga, dia yakin ada neraka. Sampai hari ini kan belum kita ke surga. Tapi yakin kita. Basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Analahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yakin. Neraka walaupun belum pernah ke sana, kita yakin. Ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum duqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Neraka kan hati manusia, dan hati manusia ini bisa menimbulkan rasa cinta terhadap istri, cinta terhadap anak-anak, cucu dan lain sebagainya. Yang akan merusak itu lebih melebihi, terlalu cinta, tidak boleh terlalu. Terhadap istri tidak boleh terlalu cinta, terhadap suami terlalu cinta tidak boleh. Karena satu saat pasti akan berpisah, apa istri duluan, apa suami duluan, apa serempak. Dunia, kapan kita terlalu cinta dengan dunia, ketika berpisah itu membuat orang stres. Tapi cinta kepada Allah bukan bikin stres, membuat orang jadi tenang, jadi tentram, aman, damai. Cinta kepada Allah. Punya hati. Lalu kalau penting manusia diciptakan oleh Allah
Ada namanya insting, panca indera. Luar biasa panca indera manusia nih Pak. Tapi panca indera kita bisa kalah dengan ciptaan Allah yang lain. Seperti hewan, kalah insting kita. Kucing berjalan malam tidak pernah dia bawa senter. Bawa HP, dia tidak pernah senter pakai HP, tidak dia Pak. Itu, Masya Allah. Tidak pakai senter, dia jengok. Kalah kita. Ikan ketika lahir rasa berenang Pak. Cus lahir rasa berenang. Itu 2 tahun berlahir belum tentu baca berenang. Bukan belum tentu, tidak baca nian memang. Tidak baca berenang 2 tahun baca berenang, Masya Allah. Kucing baru lahir baca berjalan dia. Baru lahir Pak, belum terbuka matanya baca jalan dia. Kalah gitu dengan binatang. Tapi binatang baca ditundukkan oleh manusia. Seperti berkorban Pak ya. Lah jelas kawannya disembelih. Dia punya otak segala macam, cus pergi Pak ya. Kita jengok di TV banyak ya. Kayak yang sapi yang lepas. Maka panitia punya alat lain barangkali, punya akal. Tembaknya Pak ya. Ya. Binatang baca ditaklukkan oleh manusia. Karena manusia punya insting melebihi dari insting manusia di segi pengelolaan binatang itu. Tapi jangan ngira Bapak, binatang itu juga bersyukur mungkin kepada Allah. Bukan mungkin, bersyukur ya kepada Allah walaupun tidak masuk surga. Tidak binatang masuk surga Pak. Tidak. Terima kasihnya itu tuh. Ya Allah, kami pasing baik dimakan ya Allah. Punya siapa baik kami makan. Tapi kami tidak masuk neraka. Oh ya. Ada yang berpikir, kalau saya itu bagus jadi binatang gitu, jadilah. Jadi kambing lah, jadi sapi. Tak kata pertanggungjawaban di hadapan Allah. Manusia ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan main, sering saya sampaikan Pak, pertanggungjawaban itu pening pala kita Pak, pening pala kita. Kalau tak terbiasa Pak jadi bendahara, nak mempertanggungjawabkan duit korban misalnya. Saya malam-malam tidak tidur kalau tidak terbiasa. Kalau biasa sudah ada. Apalagi dia pakai komputer, baca cas-cus selesai. Mempertanggungjawabkan baru berapa itu? Sapi 17 juta kali 10. Berapa Pak? 17 juta kali 10, 170 juta. 170 tadi mau dirinci hana ini itu baru duit 170 juta. Hidup kita nih Pak dari kecil sampai tua macam ini berapa duit habis? Berapa duit habis Masya Allah. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si bulan selama hidup kau dapat duit 1 miliar, kemana boleh digunakan? Berjudi online ya Allah. Sekarang kita alhamdulillah Pak itu mulai dihapus Pak ya. Online itu, cak mana judi online tuh. Itu nyambung yang togel tuh Pak, yang togel tuh. Insyaallah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada insting yang diberikan oleh Allah. Tapi ada yang merusak manusia itu adalah karena hawa nafsunya. Kelemahan manusia diantaranya memperturutkan hawa nafsu. Banyak orang gara-gara hawa nafsu gagal menjalankan kehidupan.
Lihat sekarang Bapak ya, ada begal-begal itu kan memperturutkan hawa nafsu supaya duit gancang dapat. Begal-begal itu todong-todong, memperturutkan hawa nafsu. Nafsu ini luar biasa memang. Satu sisi dia bisa menyelamatkan manusia. Tidak boleh manusia tidak punya nafsu. Harus dia punya nafsu, tapi tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan apalagi arahnya arah ke negatif. Misalnya arah ke negatif itu kepingin merusak orang lain, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang, itu hawa nafsu. Awaslah kau. Hukatoi di depan orang banyak kaki ya. Memperturutkan hawa nafsu. Gara-gara macam itu kan bisa ribut. Bisa merusak rasa kehidupan orang lain. Padahal agama kita tidak boleh merusak kehidupan orang lain. Bila perlu melalui mulut, melalui tangan bisa menyelamatkan orang lain. Diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan manusia punya kelebihan, tapi juga banyak kekurangan, Pak. Banyak kekurangan kita ini. Di antaranya tadi memperturutkan hawa nafsu, kekurangan manusia. Apalagi Pak, kekurangan manusia itu dia kekurangan untuk mengatur dirinya dewek, tidak ada Pak. Seluruhnya pacak diatur tidak ada. Tidak usah yang jauh-jauh, gigi kita susah diatur tuh. Dia nak lepas dia. Ada orang mempertahankan gigi supaya jangan lepas hati. Kapan lah goyang itu harus dicabut. Tidak ada kita dengar orang biarlah goyang-goyang. Salah cabut. Tidak ada yang baca mempertahankan. Kulit kita kendur, tidak ada dipertahankan. Oh baca Pak, di operasi plastik, lain cerita. Tidak baca mempertahankan. Doa misalnya Pak ya, tidak ada yang doa kita oleh Allah dikabulkan semuanya karena memang tidak cocok dengan kondisi kehidupan kita. Dia duit ala kadarnya tiap hari berdoa, ya Allah. Tunjuklah rezeki aku nak beli helikopter ya Allah. Nah kan tidak cocok dengan kondisi dia. Karena ekonomi macam itu ya tidak usah berdoa yang macam-macam. Apa tidak boleh berdoa? Boleh saja, tapi sesuai dengan kondisi kita. Kita punya kelemahan. Kelemahan perlu orang lain membantu kita, Pak. Lemah kita ini, lemah. Perlu Allah menolong kita. Kan tiap hari kita bermohon, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tolong ya Allah. Lemah. Kami ini lemah. Tolong. Kita merasakan itu. Mana Pak RT? Oh ada ya Pak RT. Tolong Pak RT. Tidak baca aku kata Pak RT. Pak Lurah Pak itu. Nah, tolong Pak Lurah. Udah baca Pak Camat tuh. Kemana lagi kita? Yang benar tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita punya kelemahan. Punya kelemahan. Nah kelemahan itu tentu ini bukan berarti Allah itu menyuruh kita sengsara, enggak. Tapi kelemahan itu justru manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Ketika punya kelebihan, ayo bersyukur kepada Allah. Ketika punya kekurangan, ya mbak sabarlah, sabar ya Allah. Ini nasib yang terbaik buat saya ya Allah. Mudah-mudahan kalau sikap syukur dan sabar ada dalam diri manusia, insya Allah kita tidak terlalu stres menghadapi kehidupan di dunia ini. Ya, dunia ini sementara akan berakhir nanti dengan kematian. Kemarin disampaikan bahwa kematian itu pasti setiap yang bernyawa pasti akan mati.
Yang kita takuti adalah persiapan untuk mati, bukan matinya. Kalau matinya pasti, persiapannya itu. Ini insya Allah hari Sabtu besok katanya Pak jemaah haji kita pulang. Persiapan nak balik itu, wah Masya Allah. Beli ini, beli itu. Persiapan untuk balik. Padahal yang di rumah itu berapa orang cuman. Persiapannya bukan main. Sampai-sampai stres juga jemaah haji itu belilah banyak tapi bawa balik tidak bisa. Karena timbangannya berlebih Pak ya, timbangan berlebih. Ada yang stres. Ada tahun berapa itu, Pak Asbi, mana ini barang banyak lebih nih. Kata saya tinggalkan Pak, baru beli nih, baru beli. Pak harangka lah beli nih. Jadi mau saya bawa balik Pak, ya sudah bawa balik. Macam mana caranya? Masuk tas dah sagi. Kata saya itu lengketkan ke badan. Oh, lengketkan ke badan Pak. Ada anduk baru beli, kebatkan di leher seakan-akan dingin. Nah, ini baju aja lebih Pak, 5 ekor pasang, 5 ekor cak kilo tuh. Hah? Kopiah ini 3 ekor Pak, pasang 3 ekor. Oke, sampai di pesawat lepas sih, oh iya yo. Ada yang ikut contoh su pasang Pak. Cak robot ya sama. Polisi pun tahu-tahu dah. Ada Indonesia. Orang Indonesia katanya. Itu persiapan untuk umroh tak haji kan main-main. Ini persiapan untuk mati lama dalam kubur berapa lama gitu. Walau malam dia berapa lamanya. Di padang mahsyar kakek berapa lama pula. Kakek ditimbang di mizan itu berapa lama pula ya Allah. Lu masuk surga khalidina fiha. Masuk neraka khalidina fiha. Ya Allah banyak lama. Jadi kalau persiapan sangat dikit, nauzubillah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memanfaatkan kelebihan ciptaan Allah dan kita bersabar atas kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Kalau bisa ditambah-tambah, kalau tidak ya sudah bersabar saja. Bersabar bahwa inilah yang terbaik buat saya. Mudah-mudahan di hadapan Allah nanti tidak banyak pertanggungjawaban kalau memang dikit dia. Ya nak ditanya Allah apa mobil kita tidak punya, misalnya deh motor tidak punya, rumah tidak punya. Apa nak ditanya? Kopiah. Di mana dapat kopiah? Di balik haji. Ya Allah selesai. Di mana dapat sal? Di balik umroh. Selesai. Selesai. Tapi sugi juga selesai kalau kita pergunakan di jalan Allah. Kamu berkorban tahun ini? Ya, alhamdulillah berarti duitmu untuk jalan Allah. Kamu zakat? Ya, berarti membantu manusia. Sugi tapi dimanfaatkan di jalan Allah. Gancang juga masuk surga itu, ngebut juga masuk surga. Miskin di jalan Allah, ngebut juga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.